Bagaimana agar kita tidak cemas ketika ada sensasi fisik muncul? Entah teman-teman mengalami sensasi fisik karena kecemasan atau sensasi fisik karena mengalami GERD. Nah, teman-teman, ini caranya. Teman-teman mengalami sensasi fisik karena cemas, mengalami sensasi fisik karena GERD, itu sangat tidak mengenakan. Dan pada umumnya, sensasi fisik karena cemas dan sensasi fisik karena GERD itu pada umumnya mirip. Pada umumnya mirip secara umum. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan untuk kita bisa lebih bisa membedakan sensasi fisik ini karena cemas atau sensasi fisik ini atau karena GERD, maka langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah bagaimana bersikap tenang. Ketika bersikap tenang dan teman-teman bisa tenang, ketika ada sensasi muncul dan kemudian sensasi hilang atau sensasi reda, artinya teman-teman itu adalah sensasi muncul karena kecemasan. Tapi ketika teman-teman udah tenang, udah biasa aja, tapi sensasi masih muncul, maka kemungkinan besar itu adalah sensasi karena lambung. Memang ada masalah di lambungnya, ya. Jadi itu poin yang penting teman-teman untuk bisa membedakan secara umum bagaimana membedakan sensasi fisik karena kecemasan dan sensasi fisik karena mengalami masalah di lambung, ya. Jadi kembali lagi, kunci poinnya adalah ketenangan. Nah, ketenangan ini yang akan saya bahas di sini, bagaimana supaya kita tidak panik atau bagaimana supaya kita tidak gampang terbawa dengan pikiran kita, sehingga kita tidak gampang cemas gitu kan teman-teman. Nah, cara sederhana dan simpel yang perlu teman-teman lakukan adalah izinkan teman-teman ketika ada sensasi muncul, teman-teman tidak perlu memberikan arti atau makna pada sensasi yang hadir. Udah itu aja. Oke, caranya cukup itu aja. Teman-teman tidak ada keharusan memberikan arti, makna pada sensasi yang sedang hadir. Hanya sekedar teman-teman sadari saja sensasinya. Sadari sensasinya apa adanya, begitu teman-teman bisa menyadari sensasi ini apa adanya, tanpa teman-teman memberikan arti atau makna, maka teman-teman akan mendapatkan ketenangan. Tidak memberikan arti, tidak memberikan makna, artinya adalah ketika jantung berdebar, maka teman-teman hanya akan memaknai, hanya akan menyadari bahwa ini adalah jantung berdebar. Tapi tidak lagi membawa sampai kemana-mana. Wah, berarti ini aku akan jantungku bermasalah, ya kan? Kalau seperti itu, teman-teman artinya sudah memberikan makna, sudah memberikan arti, sudah memberikan penghakiman atas sensasi yang hadir. Ketika teman-teman mengalami sensasi fisik, misalnya jantung berdebar atau kemudian misalnya saya lemes banget misalnya, maka biasanya teman-teman tuh akan langsung memberikan arti kan, "Waduh, aku nggak bisa kerja, aku kalau gini selamanya aku akan bagaimana?" Dan seterusnya. Nah, itu justru kok itu masalah utamanya. Sehingga itulah yang saya maksud, tidak wajib teman-teman memberikan arti. Sadari saja apa yang hadir. Sadari apa yang hadir apa adanya, teman-teman. Menyadari bahwa inilah jantung berdebar, menyadari bahwa inilah lemas, menyadari bahwa itulah sensasi. Begitu teman-teman menyadari dan tidak banyak keberatan, begitu teman-teman menyadari dan juga hanya tidak memberikan arti, di situ teman-teman akan mendapatkan ketenangan. Dan bukan saya bilang bahwa ini adalah hal yang mudah, juga tidak. Ini adalah suatu hal yang proses yang perlu dilatih, teman-teman. Dan ketika teman bisa melatih terus, maka teman-teman akan mendapatkan kemampuan itu, teman akan mendapatkan lebih ketenangan itu. Ya, dan supaya teman-teman bisa tidak perlu memberikan arti pada apa yang sedang hadir, maka teman-teman bisa sekedar memberikan fokus pada sekitar. Dengan cara teman-teman melakukan teknik 5, 4, 3, 2, 1 yang sudah sering kita bahas. Yaitu menyebutkan 5 hal yang teman-teman lihat, sebutkan 4 hal yang teman-teman rasakan di kulit, sebutkan 3 hal yang teman-teman dengar, sebutkan 2 hal yang teman-teman bisa bau atau cium, dan sebutkan 1 hal yang bisa teman-teman rasakan atau kecap di lidah. Itu membantu teman-teman tidak terbawa dengan memaknai.
Ya, tentunya dilatih teman-teman, dan pastinya ketika teman latih itu akan jauh lebih baik. Banyak orang teman-teman ketika mereka bisa tidak memaknai, maka kehidupannya bisa lebih baik, growth anxiety-nya sangat membaik karena tidak lagi menghakimi dengan apa yang hadir. Nah, silakan teman-teman untuk teman-teman mempraktekkan apa yang saya bahas di sini dan semoga teman-teman dapat lebih baik. Demikian teman-teman, salam bye-bye cemas.